Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Kuro dengan NIM 20200100105 dari Prodi Bisnis Digital. Saya dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Nazatul Tulab Al-Mu'affa Sampang. Sebelumnya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya kesehatan serta kesempatan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Khatibul Umam selaku dosen pengampu dari mata kuliah kami yaitu bisnis digital. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Di sini ada pengertian bisnis dan Ernest. Pengertian bisnis sendiri adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Kemudian infrastruktur bisnis merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari komponen technical bisnis infrastruktur, di mana di dalamnya itu ada hardware, ada software, ada teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Kemudian komponen yang kedua itu ada human business infrastruktur, ada keahlian, ada pengalaman, ada kompetensi, ada komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Jadi dengan memiliki infrastruktur bisnis maka memungkinkan perusahaan untuk melakukan inovasi terhadap proses bisnis dalam meningkatkan kemampuan pengembangan sistem untuk mendesain dan membangun sistem yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Untuk itu maka infrastruktur bisnis harus memiliki karakteristik berupa connectivity, compatibility, dan modularity, serta memiliki personal IT yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Kemudian di sini apa sih compatibility? Itu adalah kemampuan untuk membagikan berbagai macam informasi melalui komponen teknologi di dalam perusahaan secara menyeluruh. Compatibility ini membantu perusahaan untuk memberdayakan karyawan, menghasilkan data yang berisi informasi dan ketersediaan pengetahuan di dalam perusahaan. Nah, di sini sudah jelas. Kemudian ada connectivity. Apa sih itu? Yaitu konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area fungsional, dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi. Kemudian ada modularity. Modularitas akan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi aplikasi existing berdasarkan konsep, di mana aplikasi perangkat lunak ini lebih mudah untuk dikelola ketika rutinitas yang dibutuhkan dilaksanakan dengan menggunakan modul terpisah. Kemudian ada highly skilled IT personnel, bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Profesional ini mengetahui bagaimana sih menggunakan sumber daya IT yang dimiliki perusahaan dan teknologi lain di luar perusahaan. Kemudian pengertian dari readiness, di sini ada beberapa pendapat. Salah satunya itu ada IBM, ukuran kualitas infrastruktur informasi dan komunikasi teknologi suatu negara dan kemampuan para konsumen, bisnis, dan pemerintah untuk menggunakan ICT. Kemudian pendapat yang kedua adalah UpdateNet, sebagai tingkat di mana untuk masyarakat disiapkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan konsep dasar ekonomi digital yang dapat membantu untuk membangun menuju masyarakat yang lebih baik. Kemudian pendapat yang ketiga itu menurut Cochrane 2003 sebagai kemampuan untuk mengejar peluang penciptaan nilai yang difasilitasi dengan menggunakan internet. Kemudian ada komponen dalam bisnis. Yang pertama yaitu adalah local area network, yaitu LAN, sistem komputer dan peralatan lainnya. Contohnya ada printer yang lokasinya dekat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada wide area network, yaitu WAN, mencakup wilayah geografis yang luas dan seringkali global. Kemudian ada value add network, VAN, nilai tambah dari jaringan, domain atau wilayah pemasok transmisi biasa yang mencakup layanan pertukaran data elektronik, email, dan layanan informasi. Kemudian yang keempat itu adalah internet, di mana jaringan internasional komputer dan jaringan-jaringan yang lebih detail yang saling berhubungan.
Di sini konfigurasi LAN itu ada 3, ada konfigurasi bintang, konfigurasi cincin, ada konfigurasi bus. Di sini sudah jelas bahwasannya konfigurasi bintang adalah cara termahal untuk membangun LAN karena membutuhkan banyak sekali kabel untuk menghubungkannya. Kemudian konfigurasi cincin. Konfigurasi cincin ini biasanya mempergunakan software yang disebut dengan token. Token ini berfungsi untuk mengendalikan aliran data dan mencegah tabrakan. Token secara terus-menerus beroperasi di sepanjang cincin. Kemudian konfigurasi bus. Di dalam konfigurasi bus ini setiap peralatan dihubungkan dengan saluran utama atau yang disebut bus. Pengendali komunikasi didesentralisasi melalui jaringan bus. Konfigurasi bus mudah untuk diperluas dan lebih murah untuk dibuat daripada konfigurasi bintang. Jadi konfigurasi bus ini lebih mudah dan lebih murah. Di sini lanjut kepada konfigurasi WAN, yaitu sentralisasi, ada desentralisasi, ada terdistribusi. Kemudian ada arsitektur, protokol, dan desain web dalam bisnis. Apa sih itu? Itu adalah gambaran atau bentuk atau model baru yang terpusat dalam hal yang mewujudkan fungsi proses pada bisnis. Dalam membangun arsitektur bisnis maka dibagi fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Jadi arsitektur bisnis di sini berhubungan dengan bentuk desain yang ada di dalam bisnis. Di sini ada 5 bentuk desain dalam bisnis, diantaranya ada cross-functional business unit atau disebut dengan persilangan unit fungsi bisnis, di mana fungsi tersebut untuk tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercaya, konsisten, kualitas produk dan servis dengan biaya yang memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah strategi bisnis unit. Di sini perusahaan mengalami perpindahan kedua, perpindahan ke bentuk 2, konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end. Sebagai contoh, kemahiran dalam membuat order dan pemenuhan. Kemudian yang ketiga adalah integrasi perusahaan, di mana perusahaan fokus pada 3 bentuk: reduksi biaya dan efisiensi internal. Arah tujuannya yaitu ke arah tanggapan yang tinggi dari pelanggan, mengungkit ke arah kecepatan deliver dan produk, kualitas yang tinggi dan pelayanan dalam total biaya pengantaran yang rendah. Ini lanjutannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah the extend enterprise, peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi enterprise supply chain dengan berbagai struktur informasi, menentukan integrasi rantai supply lebih efektif, outsourcing dan solusi self service untuk kebutuhan internal maupun eksternal pemakai. Kemudian yang terakhir adalah komunitas interperusahaan, yang mana fokus pada pemimpin penjualan. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunitas interperusahaan, di mana mereka bersama-sama mengharapkan tujuan dan hasilnya secara jarak lintas dan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan teknologi yang tentu saja disebut dengan internet. Cukup sekian dan terima kasih presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.